Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, ya hayyu ya qayyumu birahmatika nastaghithu aslih lana sya'nana kullah wa la takil ila anfusina tarfata ainin. Amma ba'd, ikhwani fillah azakumullah wa iyyakum jami'an, teman-teman semua yang alhamdulillahirabbil alamin kembali memampukan saya dan antum di majelis ilmu yang ini tentunya bukan semata-mata keinginan dari kita semua, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kita untuk sering bertemu di majelis ilmu. Ketahuilah ikhwani fillah azakumullah, teman-teman semua, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menginformasikan dalam banyak ayat, atau Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menginformasikan kepada kita bahwa innaka ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan kelak di hari kiamat bersama orang-orang yang engkau cintai, atau kita akan disatukan kelak di hari kiamat dengan yang semisal dengan kita. Oleh karena saya pribadi berbahagia, alhamdulillah saya nggak dikumpulkan antum di pasar-pasar, bukan nggak boleh, ya. Tapi tentu pertemuan di masjid saya kira jauh lebih baik daripada pertemuan kita di selain masjid. Artinya ikhwani fillah azakumullah, ini satu kenikmatan yang besar atas saya dan antum ketika saya pun bisa memberikan apa yang saya berikan dan antum pun bisa menerima apa yang saya berikan. Itu sedikit dari yang kami berikan ikhwani fillah azakumullah, dari apa yang sepercik yang Allah anugerahkan kepada kita, yang bisa kita berikan kepada antum semua dari ilmu-ilmu yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Di antaranya teman-teman semua azakumullah, ini mungkin benar-benar pertemuan terakhir Mas Abid, ya, karena ternyata kemarin bukan pertemuan terakhir. Saya sempat malu, nanti saya ngomong apa ini Mas Abid, ya kan? Udah permisi kan? Pekan kemarin saya udah permisi, sudah minta maaf, datang lagi Senin sekarang, ya. Tapi ikhwani bila azakumullah, ini setidaknya menjadi akhir yang baik dari pertemuan saya dan antum, karena nanti lama kita tidak ketemu, ya, libur juga Syawal kita lama tidak ketemu. Semoga saya masih diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa mengunjungi masjid yang mulia ini, masjidnya, ya. Entah kalau masjidnya atau tempatnya, tapi masjidnya semoga Allah Subhanahu wa ta'ala masih izinkan saya untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini. Ikhwani fillah azakumullah, kita berada di Ramadan yang ke 24, sisa kurang lebih satu pekanan lagi, kurang satu pekan juga. Yang saya mau nasihatkan kepada antum dan saya tentunya ikhwan fillah azakumullah, pertama, jangan pernah lelah ibadah. Jangan pernah merasa lelah ibadah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian pada salah seorang di antara kalian. Allah yang mengatakan, dan para ulama menjelaskan manusia beribadah kepada Allah itu enggak lama, ya. Terlebih kita umatnya Nabi Muhammad SAW hanya diberikan umur 60 sampai 70 tahun, dan saya yakin kita enggak rajin dari 15 tahun. Saya yakin, ya. Ada yang sudah baru mau, ya. Saya ketemu orang ikhwani fillah azakumullah di daerah Jamblang sana, tapi bukan Pamus, bukan. Dia bilang ke saya seingat saya Ustaz, katanya, dan memang dia nggak bisa sholat. Dia 30 tahunan nggak sholat, 30 tahun, antum bayang, 30 tahun nggak sholat. Ya otomatis nggak bisa Al-Fatihah acan. Ya apa yang harus saya lakukan? Saya bilang datangi masjid yang lain begini, ya begini itu saya nggak bahasakan ruku karena pasti nggak paham dia ruku juga, istilah ruku. Ya, kalau antum kan ngerti mana ruku, mana sujud, mana takbir, ya mana sedekap kan ngerti. Ya 30 tahun dah sholat, saya kira dia ndak akan paham dengan bahasa. Sudah, pokoknya yang lain bilang amin, nanti ikutin aja. Ya, yang lain nempelin muka nanti ke tanah, yaitu namanya sujud, ikutin aja. Ya sambil berjalan. Dan ikhwani fillah azakumullah wa iyyakum jami'an, dan Allah anugerahkan kepada beliau, bahkan beliau jadi salah seorang yang suka azan, karena azan dia hafal, karena kan kedengaran terus, ya kedengaran terus dia hafal. Bahkan saya dapat informasi beliau yang azan sekarang itu. Alhamdulillah ikhwani fillah azakumullah, pelajaran pentingnya kita itu ibadah tidak lama, ya. Mungkin orang jadi baiknya di umur 30, Allah wafatkan di umur 50, hanya 20 tahun berarti dia baiknya tanda kutip, ya. Atau ternyata kita baru sekarang tahun 2025, ya, kemarinnya qadarullah Allah belum kasih hidayah. Setidaknya Nabi SAW mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung pada akhirnya nanti. Tutup yang baik. Begitupun Ramadan, tutup hal yang baik. Apa saja? Ya, ikhwani fillah azakumullah. Karena bagaimanapun Allah abadikan ucapan kita nanti pasti. Ya, ini sering saya bawakan. Pasti satu saat kita akan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala satu ucapan, ikhwani fillah azakumullah, pasti antum renungkan ini. Ini ucapan orang-orang yang nanti Allah wafatkan, termasuk kan kita nanti, ya. Apa di antara ucapan mereka yang Allah abadikan? Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Antum camkan ayat ini. Ibu-ibu perhatikan ayat ini, renungkan ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza jaa ahadahumul maut, sampai datang kematian pada salah seorang di antara kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan terkadang ikhwan, ya, kematian itu bisa kita saksikan. Bukan kita tahu kapan mati, bukan. Ya, bisa kapan kita saksikan, dan Allah katakan dalam surat Al-Waqiah, ya kalau tidak salah di surat Al-Waqiah di ayat yang ke-60 83, 84 sampai 85-an, sampai 86, ya. Ke 87 juga bisa kita bawa. Jadi 83 sampai 87, ya. Terkadang kita tahu, ya udah nggak bisa apa-apa. Orang dengar aja, kita ada orang lagi nangis, anak kita lagi nangis, istri kita lagi nangis, orang sekitar kita lagi nangisin kita, ya. Kita dengar tapi sudah tidak bisa merespon, sudah bilang tenang, ya. Karena memang satu, sudah Allah perlihatkan tanda-tanda kebesarannya kepada kita ketika menjelang kita mati, ikhwan, ya. Pertama yang bisa menyaksikannya itu hanya orang-orang yang akan matinya saja. Yang pertama malaikat, ya. Malaikat-malaikat itu akan dilihat oleh orang-orang yang akan mati sejauh mata memandang dia, tapi bukan malaikat ini yang nanti nyabut nyawa, enggak. Dia akan melihat dari kejauhan malaikat-malaikat yang akan mengurusi ruhnya, ya. Kalau antum baik, ya nanti dia bawa kafan dari
surga, dia bawa minyak wangi dari surga, dan malaikat-malaikat yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bidul wujuh, wajah mereka sangat putih, ka'annaha asyams, seperti wujud mereka ada mataharinya. Lalu yang akan kita saksikan juga malakul maut, yang dia posisinya letaknya di sekitar kepala kita nanti, kepala kita, ya. Dan kita mengenali itu malaikat maut. Orang tidak ada sekitar ya, nangis kita sempat dengar, masih bisa, ya masih ada orang nangis, ini anak saya nangis, ini istri saya nangis, ini keluarga saya nangis, ini ibu saya nangis, dan semisalnya, ya. Dan Allah katakan tadi di surat Al-Waqiah ayat 84, 85 sampai 87 lah. Ya. Dari 83-nya juga Allah katakan, ya ini bukti ikhwani fillah azakumullah, bahwa nanti kita akan mengatakan kepada Allah, ya kata Allah, hatta idza ja'ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'ali a'malu shalihan fima tarak. Atau Allah katakan dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang belum sempat, ya dia menunda-nunda infaknya, dia menunda-nunda sedekahnya, lalu kematiannya keburu datang. Apa kata Allah? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dia minta qarib, sedikit aja, bentar dulu, jangan dulu cabut nyawa saya, bentar aja. Qarib, dia bilang qarib, ya. Dia minta sedikit saja waktu. Fa asaddaq, bentar, jangan cabut dulu, saya mau sedekah. Silakan, habis itu cabut. Sampai seperti itu. Dan Allah katakan di sini di Al-Waqiah ayat 83 sampai 87, ya. Pertama Allah katakan falaula idza balaghatil hulqum. Maka kalau begitu mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Perhatikan. Saat itu kita sadar nafas ini sudah tersengal. Sadar betul kita saat itu nafas ini sudah susah, menarik nafas ini sudah berat, dan mengeluarkannya sudah susah. Paham kita saat itu kita mau mati. Ini kematian jenis pertama. Alhamdulillah kalau seperti ini. Ada kematian yang mendadak, dan ini bukan kematian yang baik. Kematian mendadak itu bukan kematian, secara kasat mata kematian mendadak itu bagus untuk orang-orang masih hidup, ya. Tapi bagi kita yang mati itu kurang bagus. Satu, dia tanda hari kiamat. Yang kedua, terkadang orang mati mendadak dia tidak sempat tobat, ya. Tidak ada perbaikan hatinya. Dan nanti ikhwani fillah azakumullah, ya, ujian terakhir kita itu sebetulnya nanti ketika sakaratul maut, itu ujian yang paling berat, ya. Ujian di situ semuanya. Ya, kita belum merasakannya. Tapi para ulama menjelaskan bahwa ujian terberat manusia itu adalah detik-detik menjelang ruhnya lepas. Itu ujian terberat. Makanya anaknya Rasulullah SAW, Fatimah, menangis dengan tangisan yang dalam ketika melihat bapaknya sakaratul maut. Dan sekaratnya para nabi dan rasul jelas lebih berat, ya, karena mereka mendapat ujian yang lebih berat daripada manusia biasa. Maka apa kata Rasulullah SAW, setelah hari ini engkau nggak akan melihat lagi ayahmu menderita, ya, karena memang berat saat itu Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Maka kita pun akan seperti itu, ikhwani fillah azakumullah. Lihat di sini Allah katakan falaula idza balaghatil hulqum, ya. Ketika itu kita tahu bahwa nafas ini sudah naik, ya, di dada kita dan di tenggorokan kita, sudah tahu kita, ya, kita akan mati saat itu. Lalu kata Allah, wa antum hina idin tanggurun, dan kamu saat itu tanggurun, tahu. Allah bilang, dan saat itu kamu melihat malaikat-malaikat kami. Ya, dijelaskan di hadis yang sahih riwayat dari sahabat Bara bin Azib yang derajatnya hasan. Itu dijelaskan bahwa memang manusia melihat malaikat-malaikat yang akan mencabut nyawanya, dan hanya mereka yang akan melihat. Dan di sini Allah jelaskan, wa antum hina idin tanzurun. Saat itu kamu juga tahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu aqrabu ilaikum minkum walakin la tubsirun. Dan kami lebih dekat kepadanya, ya, daripada kamu, tetapi kamu tidak melihatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala. Falaula in kuntum ghairu madinin, maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai Allah, tarji'unaha in kuntum shadiqin,
Ya, kata Allah, kamu ya tidak mengembalikan nyawa itu jika kamu orang benar. Maksudnya begini, ya. Saat itu kematian kita mengetahui, kita sudah tersengal nafasnya, kita tahu kita mau mati, bahkan malaikat sudah kita lihat, ya. Baik malaikat yang pertama turun yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beberapa malaikat yang membawa kafan, beberapa membawa hanut dari jannah, ya, sudah kita lihat, bahkan malakul maut. Makanya ketika sakaratul maut, lalu mata ini mengarah ke satu arah, biasanya disitulah letak malakul mautnya mencabut nyawanya. Karena ada macam-macam, ya, ada yang ke kiri, ada yang mencilak ke atas. Dari situlah biasanya ruh juga terlepas. Wallahu a'lam. Tapi ini berita gaib, ikhwani fillah azakumullah. Tapi beberapa pendapat mengatakan seperti itu, dan betul Allah katakan juga wa antum hina idzin tanzurun. Saat itu juga kamu melihat bahwa kamu akan mati, kamu akan tercabut nyawanya. Kata Allah, kalau kamu memang bisa, ya, bisa mencegah kematianmu, ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Enggak usah dikembalikan. Kata Allah, tahan aja supaya tidak lepas. Kan nafas itu naik, teman-teman. Nafas itu kita tuh naik, ya, dari perut. Normalnya kita kan nafas di perut, di dada dan di tenggorokan, kan. Nanti kita akan naik, ya, sudah dingin dulu ke bawah itu, nanti perut tuh tidak ada mumbul-mumbulnya sudah. Nanti hanya ada di dada, ini masih sempat tobat, dan nanti naik. Nah, ketika dinaikkan tuh sudah tidak bisa kita lagi turunkan, atau minimal tahan sudah supaya nggak tetap naik. Maka Allah juga katakan di ayat yang lain, ya, nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kalau sudah di titik itu, Allah katakan kami tidak bisa dikalahkan. Ya, silakan aja inkubator masuk sampai paru-paru lah, untuk ngembang-kembiskan paru-paru. Silakan aja itu detak jantung tempelkan. Silakan itu alat pemacu darah, silakan masukkan. Tapi pasti kata Allah, wa ma nahnu bimasbuqin, kami nggak bisa dikalahkan. Nggak bisa, nggak ada alat yang sanggup mencegah kematian seorang, nggak ada. Ya, detak jantung mungkin dengan alat bisa, teman-teman. Nafas mungkin dengan ventilator yang canggih mungkin terdeteksi masih kembang kempis. Tapi kata Allah apa? Wa ma nahnu bimasbuqin, kami nggak bisa dikalahkan. Ini peringatan untuk kita semua, ikhwani fillah azakumullah. Dan kembali ke ayat tadi, ya, ketika Allah katakan hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'ali a'malu shalihan fima tarak. Akan ada waktunya, teman-teman, ya. Jadi sabar, taat itu sabar. Enggak lama, ya, enggak lama. Dan yang taat itu bukan hanya kita, miliaran manusia lagi taat kepada Allah sementara kita masih mau bergelimang dengan maksiat. Ya ikhwani fillah azakumullah. Coba pikir ayat ini, Allah katakan, sampai datang kematian pada salah seorang di antara kalian, kalian mengatakan kepadaku, kata Allah, apa? Rabbirji'un, wahai Allah, kembalikan aku lagi ke dunia. Ya, dia mau apa? La'alli a'malu shalihan fima tarak. Barangkali saya bisa mengamalkan sesuatu yang dulu saya tinggalkan. Ya. Sekarang coba ikhwani fillah azakumullah, yang sengaja kita tinggalkan dari kebaikan. Kita tahu itu kebaikan, sengaja kita tinggalkan. Ya, kapan harinya antum akan minta kepada Allah, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Waktu itu saya ada waktu sholat duha, saya tidak sholat duha. Waktu ada baca Quran, saya tidak baca Quran. Waktu lagi jaya keuangannya, qadarullah, saya tidak mengeluarkan. Maka Rabbirji'un la'ali a'malu shalihan fima tarak. Maka ikhwani fillah azakumullah, Allah jawab kalla, tidak. Ya, waktunya sudah lewat, waktunya sudah berlalu dan sudah ada kesempatan untukmu, tapi engkau tidak menggunakan kesempatan ini. Maka teman-teman semua azakumullah, 6 hari enggak lama. Kalaupun antum tidak bisa baik 24 hari, saya ulangi. Kalaupun antum tidak bisa jadi baik, nggak bisa memaksa diri 24 harinya nggak jadi baik, minimal di 6 hari sisanya tolong, ya, jadikan kita, paksa kita untuk jadi baik. Karena Nabi SAW mengatakan bahwa manusia yang paling cerdas adalah manusia yang memaksa, ya, al-kayis, suka memaksa dirinya untuk ketaatan.
Ya, suka maksa, capek tapi waktunya ibadah datang. Capek ngantuk waktunya ngaji datang. Wallah, ya. Saya tidak oleh tadi qadarullah masih diberikan. Ada nenek-nenek di daerah mana tuh? Tengah Tani. Ya, sampai orang sekitar udah jerit semua. Saya ngerem sewaya-waya atau sewaya-waya enggak? Kaget, saya juga kaget. Dia keluar dari mobil, dia keluar dari nyerundul aja udah. Tidak ada yang nyebrang, dia sendiri. Ya, ada 2 motor, wah satu udah teriak-teriak, wah sampai ngepot tuh. Ya, kalau nggak jagoan naik motor saya udah nggak tahu dah. Ya, ima saya yang jatuh, ima beliau yang ya alhamdulillah dalik. Capek ikhwah, capek. Ya, sampai tadi pagi saya bilang, Pamus ngingetin. Kajian dah Ustaz. Saya subuhnya di Albina, selesai jam 6.45. Saya punya waktu 15 menit buat siap-siap langsung ke sini. Otomatis rada kalap, tapi saya pikir ikhwani fillah azakumullah, ini pertemuan terakhir di tempat ini tentunya, ya. Ya kalau bukan karena saya mikirkan ini hadis atau ayat yang tadi laula akhartani ila ajalin qarib, ya, barangkali nanti saya nyesel. Ya, saya nyesel. Coba kalau waktu itu mati coba. Tadi kalau saya naudzubillah min dzalik, ya. Ya insya Allah saya mati juga mau ngasih pengajian. Tapi maksud saya, berarti kan itu amalan saya yang terakhir. Setidaknya saya tidak nyesel, ya Allah, kenapa saya cancel kajian. Kurang lebih kan begitu teman-teman. Ya, saya tidak berani akhirnya sudah Bismillah mangkat. Ya meskipun telat Mas Adi. Berapa menit tadi telatnya? 7 menit. 7 menit masih diskon insya Allah, masih aman. Kalau udah di atas 10 menit itu telatnya sudah mengkhawatirkan. Tapi teman-teman, tolong di 6 hari Bismillah yang ikhlas minta sama Allah, ya Allah, kalau awal saya tidak bisa jadi baik, mohon dibantu untuk mengakhiri hal yang baik. Sebelum tadi kematian salah seorang di antara kita menjumpai kita, ikhwani fillah azakumullah, lalu kita minta kepada Allah apa? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Minta sebentar aja. Dalam ayat yang tadi apa? Kembalikan aku ke dunia. Saya menunda, saya melewatkan satu kesempatan yang baik. Ternyata ini bermanfaat untuk saya. Allah, kembalikan saya ke dunia. Saya mau ngisi pengajian lagi. Saya mau ngisi mendatangi pengajian lagi. Maka jangan sekali-kali antum meninggalkan satu kewajiban, satu amalan yang memang antum bisa. Ya, ikhwani fillah azakumullah. Lalu yang bisa saya sampaikan ikhwani fillah azakumullah, karena ini momennya juga momen yang terakhir dan materi kita saya anggap selesai kemarin, ya. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam Tirmidzi, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan akthiru dzikra hadimil laddat yakni al-maut, ya. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah oleh kalian dzikra hadimil laddat, mengingat banyak, ya, porsinya harus banyak. Apa itu hadimil laddat? Pemusnah kelezatan. Ya, banyak-banyak kata Nabi mengingat pemusnah kelezatan, yaitu kematian. Yang kata Ammar bin Yasir, ikhwani fillah azakumullah, ya, karena orang ingat mati, ya, ini bukan Ustaz mau lebaran ingatnya mati, tidak masalah itu, ya. Ada yang lebaran meninggal, ada yang sebelum lebaran meninggal, ada yang habis lebaran meninggal. Tidak ada salahnya dan tidak pernah ada ruginya orang mengingat kematian. Satu, karena memang perintahnya Nabi, aktiru dzikra hadimil laddat, perbanyaklah oleh kalian mengingat kematian. Lalu yang kedua, ada sahabat Ammar bin Yasir, salah seorang sahabat yang bapak ibunya dulu pernah disiksa sampai wafat, ya, dua-duanya. Beliau mengatakan kafa bil mauti wa'idha, kafa bil yaqini ghina, wa kafa bil ibadati syughlan. Beliau mengatakan demikian. Ini kalimat yang sangat indah. Kafa bil mauti wa'idha, cukup kematian itu sebagai wa'id, ya, sebagai peringatan. Kita itu ikhwani bila azakumullah mengingat mati dalam kondisi tadi lagi malas, lagi capek, lagi ngantuk, ya. Kalau kita ingat mati, coba misal nih sholat duha,
antum harus capek ya, apalagi ini 10 hari terakhir itu sisa-sisa, kalau baterai itu udah tinggal dikit banget kita ya, tinggal lah ya, sudah kerasa lah kita, capeknya sudah kerasa, celongnya sudah kerasa dan semisalnya ya. Duha capek, coba ingat, barangkali ikhwani fillah azakumullah, ini kesempatan terakhir yang Allah berikan atas saya di waktu duha ini. Coba berpikir seperti itu ya, barangkali ini menjadi kesempatan saya yang terakhir untuk bisa sholat duha. Setidaknya antum akan jadi semangat. Kata beliau, kafa bil mauti wa'idho, cukup kematian itu sebagai nasihat, karena diingat dalam kondisi apapun hasilnya baik. Antum lagi maksiat nih, lagi maksiat ya, ingat mati, ya harusnya takut. Gimana coba kalau lagi maksiat terus mati? Urusan antum dengan Allah panjang, urusan keluarga antum dengan masyarakat juga panjang ya. Suaminya mati dalam maksiat ya, ibu antum juga malu, anaknya mati dalam maksiat ya, saudara-saudaranya malu punya saudara ternyata mati dalam kondisi bermaksiat. Urusan yang ditinggalkan pun panjang, urusan kita dengan Allah ya jelas-jelas lebih panjang lagi, karena kita mati dalam keadaan bermaksiat. Setidaknya itu jadi rem ketika kita mengingat mati dalam kondisi kita lagi maksiat. Apa saja antum lagi maksiat, coba ingat mati. Betul, biasanya itu jadi rem yang sangat pakem. Atau antum dalam kondisi malas, coba ingat mati ya, coba ingat mati. Kalau antum masih nggak takut dengan kematian, hati-hati ya, harusnya itu jadi pelecut semangat. Oh iya, kalau ini jadi saya yang terakhir gimana, setidaknya antum jadi bangkit setelah itu. Yang kedua beliau katakan, wa kafa bil yaqini ghina, cukup keyakinan itu sebagai kekayaan. Maksudnya apa? Seorang yang meyakini bahwa segala sesuatu hanya pada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak berharap kepada selainnya, maka ini cukup menjadi sesuatu yang berharga pada dirinya. Dan ini urusan yang mahal ya, urusan yang mahal lebih dari segalanya. Apa itu? Keyakinan bahwa segala sesuatu kebutuhan dia hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, pesan beliau, wa kafa bil ibadati syughla, cukup ibadah itu sebagai kesibukan. Ikhwani fillah azakumullah, bahkan Allah menjamin orang-orang yang sibuknya ibadah Allah cukupi kehidupannya. Kita ambil ikhwani fillah azakumullah pelajaran dari orang yang sudah sukses dari para sahabat Nabi ya. Atau tidak usah jauh-jauh deh, barangkali itu sudah terlalu lama. Antum lihat dari orang-orang Arab yang taat. Saya kira satu-satunya daerah yang bisa kita jadikan contoh, ya, jadikan kiblat untuk kebaikan-kebaikan, ya tentu dari Mekah dan Madinah ini. Ya, kita lihat di sana enggak seperti kita tuh yang ngoyo itu apa sih maksudnya? Ya sudah mengorbankan ibadah untuk dunia, dapatnya segitu-gitu aja. Tapi lihat mereka ikhwani fillah azakallah, sedari kecil memang mereka saya lihat tarbiyahnya itu 3. Dan ini coba saya tiru juga. Pertama, mereka menanamkan tauhid kepada anak-anak mereka ya. Kedua, mereka menanamkan sholat ya. Yang ketiga, mereka menanamkan untuk tidak takut kepada siapapun, tidak takut. Mereka mau melihat orang gede dari Afrika itu anak-anaknya enggak yang kayak anak-anak kita kan kayak nonton gitu, kayak tertegun. Mereka tuh enggak, lihat memang sudah jiwanya itu sudah terbentuk dari kecil bahwa di hadapan Allah kita sama. Kalian seperti itu mereka ya. Makanya antum enggak heran antum ngajak salim ke mereka, tangan antum enggak dicium tuh enggak. Ya bukan hal yang, ya bagi mereka kita sama aja, ngapain saya nunduk-nundukin ke manusia. Mereka sudah seperti itu. Artinya yang saya bisa ambil dari pelajaran ini, ikhwani fillah azakumullah, ketaatan mereka kepada Allah menjadikan mereka itu hidupnya makmur. Dan Allah ternyata menjamin ini sudah 14 abad yang lalu melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ibadi, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sibukkan dirimu dengan ibadah ya, maka aku akan cukupi seluruh kebutuhan. Allah yang menjamin ya, tinggal keyakinan kita saja yang diatur. Yakin tidak Allah mampu menjamin hidup kita. Itu
Ya, yakin tidak Allah mampu menjamin semua kebutuhan kita kalau kita fokus ibadah itu. Dan sudah dibuktikan oleh sahabat Nabi atau tadi orang-orang yang mereka tutup loh. Bahkan sebelum azan mereka sudah tutup, tidak peduli mau di dalamnya ada berapa orang, ukhruj, keluar, ya, nusolli awalan, kita sholat dulu. Ya, tidak ada pikiran mereka gimana kalau ini pindah ke toko sebelah, gimana kalau ini pindah ke warung sebelah, tidak ada urusan. Ya, pokoknya waktunya ibadah itu ibadah. Waktunya saya harus taklim betul. Ya, dan mereka di posisi itu yang ternyata Allah buka keberkahan dari mereka. Ya, ya, satu-satunya negara yang saya kira 24 jam aktifnya ya hanya mereka. Ya, baik perdagangannya, bukan hanya ibadahnya, perdagangannya 24 jam mereka aktif. Tapi waktunya sholat mereka sholat. Ini yang hilang dari kita, ikhwani fillah azakumullah. Antum berapa gaji? Antum berapa uang yang antum dapatkan? Kalau sampai waktunya sholat antum tidak sholat, ya jangan sampai itu begini, ikhwah, afwan. Ya sudah di dunianya susah, di akhirat pula tambah susah kita. Apa maksud saya? Udah di dunia setengah mati kita susahnya, nyari makan, nyari penghidupan, setengah mati susahnya, capeknya luar biasa. Tambah lagi ibadahnya jelek yang mengakhirkan tambah susah kita di akhirat. Kan 2 kali kita, ya belum lagi di akhirat yang kekal. Seenggaknya kalaupun enggak ya susah di dunia, di akhirat kita enggak susah. Ya seperti Abu Hurairah dan yang semisal, di dunia mereka susah, atau seperti Uwais Al-Qarni yang kalau makan harus ngorek-ngorek dulu di bekas orang. Di dunia susah, tapi di akhirat Allah jamin beliau-beliau dengan surga. Setidaknya itulah, ya. Maka ikhwani fillah azakumullah, 6 hari tidak lama, bismillah, antum berdoa dengan tulus kepada Allah, dengan tulus, dengan jujur, saya mau baik di akhir Ramadan ini sebelum Allah Subhanahu wa taala wafatkan. Pasti Allah bantu. Mudah bagi Allah untuk merubah tadi. Yang 30 tahun tidak sholat aja sekarang jadi yang manggil sholat. Yang manggil sholat, ya sekarang. Ya, Ustaz Ino kalau enggak mau tahu orangnya, tanya ke Pak Haji Yus siapa orangnya, dia tahu orangnya. Ya, 30 tahun dia dah sholat, tapi jadi sekarang pemanggil sholat. Orang kalau niatnya baik, Allah kasih jalan. Orang kalau niatnya jujur, pasti Allah kasih jalan dia untuk jadi baiknya. Tinggal kita yang serius nggak mau jadi baik. Ya, tadi ya jaminan dari Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa apa itu? Allah akan mencukupi seluruh kebutuhannya bagi orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan ibadah. Tidak mesti antum nggak kerja terus baca Quran, bukan begitu maksud saya. Ya antum sholat dari seharian, ya waktunya maku rotan, nggak maku baca Quran lebih utama. Salah yang seperti ini pemahamannya. Ya maksud saya ikhwani fillah azakumullah, waktunya ibadah, ngaji sudah. Sore waktunya ngaji ada taklim, datangi. Waktunya sholat, udah itu kok. Ya itu yang saya maksud, bukan yang antum waktunya kerja antum baca Quran, bukan, tidak boleh bahkan. Ya, bukan waktunya antum harus kerja, antum terus melaksanakan ibadah yang lain, bukan itu maksud saya. Waktunya ibadah antum laksanakan dengan baik. Itu yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah azakumullah. Jadi itu nasihat yang luar biasa dari sahabat Ammar bin Yasir kepada kita semua. Kafa bil mauti wa itu, cukup kematian itu sebagai peringatan, sebagai nasihat untuk kita semua. Kalau kita melupakan kematian, maka menghasilkan 3 efek besar dalam hidup kita. Kalau kita lupa atas kematian kita, seakan-akan kita besok masih sehat. Ikhwan fillah azakumullah. Sering juga saya katakan, saya ingatkan bahwa Allah itu mematikan kita bahkan bisa tanpa sebab. Bisa tanpa sebab, ya. Ya artinya nggak perlu antum sakit dulu, nggak perlu kita naudzubillah kecelakaan dulu, nggak perlu sakit parah dulu, nggak perlu dibunuh orang dulu, naudzubillah min dzalik, ya. Nggak perlu itu. Bahkan dengan kondisi sehat walafiat Allah mampu mematikan seseorang. Ya, sehat, lagi fitness kah, lagi sepedaan, lagi sehat-sehatnya lah. Ya, pembuktinya dia lagi olahraga. Ya, apalagi olahraganya olahraga yang mahal misalkan. Dia lagi sehat-sehatnya, lagi jaya-jayanya berarti. Tapi ternyata Allah matikan, bisa.
Karena memang Allah katakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kata Allah. Ya, dan Allah pemilik kehidupan dan kematian. Maka melupakan kematian yang menghasilkan 3 efek negatif yang besar. Pertama, menunda taubat. Orang yang nggak ingat mati, ya sudah, nanti gampang, ya gampang. Gampangnya masalahnya, ikhwani fillah azakumullah, ketika antum nanti sempat taubat, ya alhamdulillah. Ketika enggak, ini saya khawatir, ya naudzubillah min dzalik, Allah nggak kasih kesempatan kita untuk taubat. Kalau antum lihat juga pada prakteknya, ternyata ada orang maksiat umurnya juga panjang, rizkinya juga aman-aman aja. Sementara terkadang, terkadang yang hijrah bener-bener justru Allah uji. Pernah lihat orang seperti ini? Sering, ya, sering. Jadi baik, qadarullah, usahanya bangkrut, ya. Nanti kita bahas, nanti bahasa lain. Bisa jadi memang Allah inginkan dia mulai dari awal, semua hartanya Allah pastikan 100% dari hasil yang halal, karena dia udah mulai baik. Bisa jadi seperti itu, ya. Tapi ada orang-orang yang sholatnya juga gerak-gerak, ya, bukan hanya bacaan Qur'annya, sholatnya juga gerak-gerak, ya, kadang ada, kadang tidak ada, ya. Ya, pokoknya jarang kita temui dia dalam kebaikan, tapi masya Allah badannya sehat, hartanya juga masya Allah Allah buka, ya. Antum jangan pernah terperdaya dengan hal seperti ini, karena kata Allah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ini namanya istidraj. Apa itu istidraj? Diulur waktunya, diperbanyak dosanya sampai dia tidak mampu lagi untuk kembali. Logika yang diberikan para ulama seperti dia sedikit demi sedikit dibiarkan berenang. Antum sama pelatihnya, kalau ada pelatih yang membiarkan anak didiknya berenang ke lautan sedikit-sedikit, dibiarin aja. Contoh, itu bukan pelatih yang baik, ya. Itu mau bunuh muridnya itu, ya. Dia berenang sedikit-sedikit, dosa satu, tetap tenaganya masih kuat, tetap ya, hartanya masih ada, sedikit lagi maju, ya, sekali lagi, 2 kali, sampai dia di tengah lautan, ya. Ketika dia mau kembali, sudah jauh, tenaganya sudah habis, ya, fisiknya sudah lelah untuk kembali. Kadang gitu. Antum mau baliknya di umur 56 tahun, ya, sudah Allah na'udzubillah, jangan antum, ya. Ada orang mau baiknya di umur 55 tahun, ya, sudah mau datang ke masjid, ternyata Allah kasih sakit, dah nggak bisa lagi, ya, ke masjid sudah nggak bisa, ruku juga karena dari kecil, dari muda udah nggak ruku, sekian puluh tahun nggak ruku, sehingga keras sudah tubuh ini juga untuk diajak baiknya, sudah susah. Banyak orang-orang seperti ini, ikhwani fillah azakumullah, ya. Ya Allah sih terima sesuai dengan kemampuan. Kalau memang bisa rukunya segitu, bisa sujudnya segitu, ya enggak masalah, ya. Tapi masalahnya ikhwani fillah azakumullah, kadang kesempatan itu tidak datang. Ya. Antum sebelum mau baik, ternyata Allah Subhanahu wa taala panggil dulu, ini kan satu hal yang buruk. Maka efek dari menunda kematian adalah menunda taubat dia, dan ini berbahaya. Yang kedua, orang yang melupakan kematiannya, maka dia akan malas ibadah dan tenggelam dalam maksiat. Biasanya seperti itu, karena manusia itu hanya di 2 keadaan. Kalau nggak lagi taat, dia lagi lalai, pasti, ya. Antum kalau nggak lagi sholat, waktunya sholat, pasti antum lagi berdosa, kan gitu. Waktunya puasa, dia nggak puasa, ya berarti dia nggak puasa, gampangannya gitu, ya. Waktunya ngaji, dia nggak ngaji, ya berarti dia nggak ngaji. Nggak mungkin dia di 2 kondisi dalam waktu sekaligus, nggak mungkin, ya. Satunya fisiknya lagi layalehe, satunya lagi ibadah, nggak mungkin. Kalau antum lagi sibuk ibadah, ya disitulah antum. Kalau antum nggak lagi sibuk ibadah, ya satunya antum lagi lalai atau dalam maksiat. Maka ini yang kedua. Yang ketiga, orang yang mengingat kematian
tidak mengingat kematian atau melupakan kematian, biasanya dia tidak ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya. Dia nggak ridho dengan apa yang sudah Allah berikan, terbukti dia nggak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah azakumullah, nanti kita ambil soal jawab, barangkali ada soal-soal yang mau ditanyakan, ikhwan. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala katakan tentang kematian kita yang antum harus waspadai, saya pun harus waspadai, ya. Dan kematian itu dekat sekali. Ya, bahkan apa ya bahasa kitanya sih? Ya, sekelekan saja tuh, ya. Apa? Bamus bahasa Indonesia. Hah? Sama? Iya, itu aja sudah. Kadang begitu, ya. Kejadian tadi kalau sampai terjadi kan berarti sangat cepat waktu itu, sangat cepat. Sepersekian detik orang itu akan mati, ya. Dengan kecepatan tinggi motor ketabrak itu otomatis sepersekian detik ya akan meninggal. Cepat itu. Mungkin kan dia baru keluar rumahnya, mau ke pasar, mungkin dia baru ketemu orang, tadi barusan ketemu. Ya, barusan tadi, nah sekarang mati. Mungkin kan kita begitu. Kalau tadi masih di pabrik, ya, baru aja keluar dari pabrik, misalkan begitu. Naudzubillah min dzalik. Maka Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut, dan setiap jiwa kata Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjumpai yang namanya kematian. Maka kita nggak usah pusing kapan mati, dengan cara apa kita mati, nggak usah fokus ke situ. Fokus kita adalah bagaimana saya matinya nanti, ya. Bekal apa yang sudah saya persiapkan untuk nanti saya mati, itu yang lebih penting, ya. Karena mati pasti mati. Jangankan antum, Nabi Muhammad aja wafat, beliau aja meninggal kok, manusia paling baik, ya. Maka kalau antum nggak mau mati, ya juga nggak mungkin, ya. Dan seandainya ada manusia yang boleh nggak mati, ya kalau saya pribadi milih saya yang terus hidup atau Nabi, kita akan mengatakan Nabi aja yang hidup, karena manfaatnya jauh lebih besar, ya. Azab udah nggak turun lagi ke bumi selama ada Nabi, kan nggak ada azab, ya. Nggak pernah ada malapetaka, nggak pernah ada azab Allah Subhanahu wa taala. Jelas manfaatnya, ya. Ada saya masih ada azab, masih ada ini segala macam. Pemanfaatannya itu aja, beda dengan kemanfaatan ada Nabi. Tapi ternyata Allah panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Jadi ikhwani fillah azakumullah, ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, ini yang harus kita pikirkan, bahwa bagaimana caranya kita nanti mati. Dan sering saya gembar-gemborkan kepada antum perkataan Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala tentang kematian, bahwa beliau mengatakan apa? Ada yang masih hafal? Fadhal. Yang masih hafal jawab. Enggak apa-apa, bahasa Indonesianya aja. Apa kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala tentang kematian? Dan ini luar biasa ucapan beliau. Dan betul, ya. Apa Pak Mas? Nggak tahu. Saya tadi sore ngisi di Darul Huda, yang jawab itu orang-orang handmade semua, Insya Allah, ya. Pokoknya kalau ada orang handmade saya bangga. Satu sisi saya bangga, ya. Pengajian di TSI yang jawab orang handmade. Pengajian di mana aja. Ini menunjukkan bahwa ustadz-ustadz yang ngisi rutin yang sore berhasil. Insya Allah, kabar gembira. Dan sudah saya buktikan, saya beberapa kali 3 hari ya, Pak Mus, di Darul Huda yang jawab orang-orang handmade. Sayangnya di sana nggak ada hadiah, Pak Mus. Ada di sini hadiah. Baik, ini satu kabar gembira. Antum alhamdulillahirabbil alamin. Ya, bukan menjadikan sombong, berarti ilmu yang disampaikan oleh guru-guru antum di sini masuk berarti ke antum. Baik. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa kata Ibnu Katsir tentang kematian? Apa Bu? Ibu bisa tahu? Apa perkataan Al-Imam Ibnu Katsir tentang kematian? Dan ini renungan kita. Gimana? Setiap jiwa akan merasakan kematian. Ada lagi? Mas Tafid. Jawaban yang sangat cepat. Bapak, apa Pak? Hah?
Apa? Bisik-bisik tadi ke Mas Gilang apa? Apa Pak? Hah? Apa kata Ibnu Katsir rahimahullah tentang kematian? Sengaja saya bikin soal. Ada hadiahnya kan? Gak ada, ya udah. Apa aja nggak ada hadiahnya? Apa Pak? Yang keras dong. Pakai mic ya? Nah. Jangan malu-malu, udah ada bapaknya loh. Aman, dah. Yang keras Pak. Terus? Ya, betul, itu perkataannya. Man asha ala syai' mata alaihi. Siapa yang terbiasa di atas hidup di atas satu kebiasaan, maka dia dimatikan di atas kebiasaannya itu. Ya. Ini perkataan yang azim, yang luar biasa. Man asha ala syai' mata alaihi. Siapa yang terbiasa hidup di atas satu kebiasaan, maka dia pun akan dimatikan oleh Allah di atas kebiasaannya. Ya. Dan man mata ala syai' bu'itsa alaihi. Beliau mengatakan siapa yang dimatikan di atas satu kematian, dia dibangkitkan sesuai dengan kematiannya. Ya. Orang yang mati dalam keadaan berihram, ya dia bahkan nggak diganti sama sekali pakaiannya, tetap pakai pakaian ihram, bahkan wajahnya saja tidak ditutup. Sebagaimana ketika ihram, kepala tidak boleh ditutup, matinya pun dia tidak boleh ditutup. Nanti dia dibangkitkan pun dalam keadaan persis sebagaimana dia ketika itu masih berihram, kepalanya terbuka dan yang semisalnya. Dia tetap bertalbiyah karena dia mati dalam keadaan kondisi masih berihram. Tanda pemuliaan. Seorang yang mati di medan jihad pun sama, ya. Dia dibangkitkan dalam kondisi jurah masih menganga, lukanya masih menganga, darah masih keluar sebagai bukti bahwa dia mati untuk membela agama Allah. Ya, sekarang yang perlu kita pikirkan, ikhwani fillah azakumullah, nanti kita matinya mau kayak gimana? Bisa ditentukan, bisa dengan cara man asya. Kita membiasakan hidup di atas satu kebiasaan yang kita lakukan. Itu nanti kematian kita di situ. Dan ada judulnya. Ya, ada judulnya. Pemabuk matinya apa namanya? Di perkara lain. Ya, kalau nggak kecelakaan lagi mabuk, dia nabrak orang yang terus dia mati sendiri lagi mabuk, atau dia lagi minumnya, selesai minumnya, atau dia kena penyakit akibat minumannya, dia matinya nggak jauh dari itu loh, nggak jauh dari itu. Saya pernah cerita ke antum, saya ada satu jamaah di Masjid Al-Bina, udah tua, pensiunan. Ya, pada asar beliau wafat pada sholat. Ya, jadi beliau memang jalannya itu udah lama dia. Jadi kalau mau rumahnya sih di komplek PU di situ, nggak jauh. Cuman selangkah dua langkah tuh dia udah harus nempel tembok gitu loh. Apa sih kalau kita rembet-rembetan lah, jalannya udah begitu. Sama teman-teman yang seusia beliau sudah pensiun juga, udah sih di rumah aja gitu. Dia dengan entengnya, dan ternyata ini jujur dari hatinya. Tadi sering saya katakan, kita tuh kalau jujur dari hati Allah pasti bantu. Ternyata ucapan dia ini jujur dari hatinya. Nggak apa-apa lah, saya mau mati di masjid. Dia ngomong itu. Ya dikiranya kayak ngomong biasa. Ternyata betul pada asar habis sholat dia mati di situ. Ya, meninggal di situ. Kita teringat perkataan Ibnu Katsir rahimahullah taala, man asya ala syai' mata alaihi. Siapa yang terbiasa di atas hidup di atas satu kebiasaan, dia dimatikan di atas kebiasaannya. Maka jangan pernah takut antum membiasakan hidup yang apa saja. Kita punya porsi masing-masing loh. Ya, saya kebiasaannya dakwah, sudah dakwah. Ya nanti matinya lagi mau semoga mau ngisi pengajian, lagi ngisi pengajian, habis ngisi pengajian, dan rata-rata begitu. Ya, para ulama begitu. Saya Ali pulang, saya Musa pulang dari muhadharah, tabrakan di jalan, mati siapa saja, tidak usah pusingin, sudah ditetapkan oleh Allah. Mati sih kecelakaan apa saja, sudah tidak usah pusingin itu. Yang jelas kita tuh terakhirnya ngapain itu tuh. Itu yang harus kita pikirkan. Nah, untuk menentukan akhir itu perlu pembiasaan, ya. Karena kan tidak mungkin ujuk-ujuk terus antum sujud lama, ya sebelumnya nggak mau sujud terus ujuk-ujuk lama, sujud terus mati. Ya sulit. Hal begitu tuh enggak. Sunatullahnya tuh enggak begitu gitu tuh. Sunatullahnya itu wa alaisa lil insani illa masa'a. Ini sunatullahnya. Manusia itu mendapatkan apa yang dia usahakan.
Ya, antum mengusahakan agar matinya baik dengan cara hidup baik, maka Allah berikan hasil yang baik. Ya, wa alaysa lil insani illa masa. Sudah punya porsi masing-masing aja. Ya, saya masih punya orang tua. Aduh, itu lebih enak lagi. Ya, masih ada nggak Mas Abid? Masih ada. Sudah baik-baik. THR-nya berapa buat ibu hari tahun ini? Hah? Belum. Kasih Mas Abid. Nggak boleh. Ya, saat orang tua saya lebih tidak ada urusan, tidak ada urusan. Saya sering bilang, mau orang tua antum lebih kaya, antum tetap punya kewajiban memberi, mengasihi. Urusan nanti dibalikin lagi, ya udah ada, dah buat kamu aja kurang. Yang penting ada proses di mana kita berbirrul walidain kepada mereka. Apalagi kita punya kemampuan azan yang merdu, panggil orang-orang dengan azan merdu antum yang tadinya males dengan siapa azan, oh ternyata fulan datang. Barangkali itu yang menjadi kebaikan antum. Apa saja ikhwani fillah, dan biasakan punyalah satu saja minimal, ya syukur jangan satu, ya untuk antisipasi kalau ini tidak diterima yang ini tidak diterima yang ini, syukur banyak, tapi minimal satu lah antum punya hal yang bisa nanti antum banggakan di depan Allah Subhanahu wa taala sebelum mati. Apa saja? Aku nggak ngingetin ya. Saya jawab aja lah. Intinya itu ikhwani fillah azakumullah, ya. Materi kita terputus dan ini kita di pertemuan terakhir. Ini asli pertemuan terakhir, ya. Baik, kita bersoal jawab dulu ikhwani fillah azakumullah. Barangkali masalah zakat fitrah atau yang lain-lainnya antum boleh tanyakan. Ya. Boleh nggak zakat fitrah dengan uang? Boleh nggak zakat fitrah dititipkan ke masjid? Boleh nggak zakat fitrah dengan beras yang lebih banyak dari sudah jatahnya? Ya, tafadhol. Atau apa saja? Silakan. Atau di bulan 12 pertama silakan. Ya, saya ingin sampaikan begini ya. Kita akan mengenai kematian. Dengan halnya kalau ada bagian orang ya yang punya pemikiran bahwa karena yang saya bilang mudah poya-poya, gimana ya? Yang tua hari raya masih surga, itu gimana Ustaz? Apakah memang itu bisa dibenarkan atau itu ini harusnya jadi peringatan kita apabila seperti itu? Baik, ya, muda poya-poya matinya binasa harusnya. Nggak ada sunatullahnya. Wa alaysa lil insani illa masa. Manusia itu akan mendapatkan sesuai dengan sesuatu yang sudah dia usahakan. Ini yang terjadi. Ini hanya gaya-gayaan saja yang kita tidak perlu serius banyak meresponnya. Jelas ini bisa nggak perlu pakai dalil nolaknya Mas Awid. Ada beberapa perkara yang nggak perlu dalil untuk melawannya, cukup dengan logika udah nggak masuk sudah. Dan ada judulnya muda foya-foya, tua kaya raya. Tanyalah, antum kan di sini ada bos-bosnya. Mereka dulunya lah halihenda. Antum tahu enggak perjuangan beliau? Enggak tahu kan? Ya. Artinya saya sudah tahu, mau tahu enggak? Tapi kan antum enggak tahu gitu tuh. Ya, darah dan keringat yang keluar dari mereka untuk sampai di titik ini enggak tahu. Enggak ada istilah muda-muda foya-foya, tuanya kaya raya. Ya. Saya ngobrol dengan Pak Suganda salah satunya, beliau. Ya. Saya cerita ada anak-anak muda di majelis kami di Awabin ya Mas Ali, bawa mobilnya mewah-mewah. Kita panitannya selutu bawa motor. Terakhir ada bawa mobil sport, ini orang gurunya aja nggak kayak gitu kan. Ya, terus beliau bocor kan ke saya. Kita aja baru punya mobil di atas 40 tahun. Gitu kan? Di atas 40 tahun katanya. Ya artinya kan berarti ada perjuangan. Yang antum lihat kan baru sekarang aja, ya toh? Nggak tahu keringat dan asinnya keringat itu antum nggak tahu, ya. Nah, itu kan satu juga pelajaran untuk kita ikhwani fillah azakumullah. Udah nggak perlu dalil untuk menolaknya dan nggak ada sunatullahnya seperti itu. Ya muda
Apa tadi kan? Foya-foya tua nggak ada sudah. Ya, salah. Sama kayak membantah gupron nggak dong. Wah, nggak gaul nih, nggak gaul. Bagus sih. Gupron tuh siapa mas? Itu yang bisa bicara dengan cacing, bisa bicara dengan semut, nanti jadi penjaga gawang neraka. Nah itu nggak perlu antum pusing-pusing balas yang kayak gini-gini tuh, itu anggap satu hiburan gratis. Yang kedua ya sudah, ya itu ya bukan angan-angan lagi, sudah banyolan semata. Jadi ada hal-hal ikhwani fillah asakumullah yang kita juga jangan sepaneng nanggapinnya. Kayak tadi anak ya kita anggap ini satu hal yang membuat apa namanya, ya senang-senang mereka yang harus diluruskan, itu aja. Wallahu a'lam. Fadhal, barangkali ada lagi? Ada. Kaget saya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya, misalkan ya ada kepala keluarga, dia itu dari kecil mungkin selalu dimanja ya, dari awal ya, dari orang tua sampai dia berkeluarga, dia itu tidak pernah yang namanya puasa, sholat, ya pokoknya banyak maksiatnya daripada tujuan ke Ustaz. Jadi sampai dia punya anak, maksudnya ya, dia itu tetap sampai punya anak itu nggak pernah yang namanya puasa ataupun sholat. Yang paling satu kali ada ya, hari rayanya aja. Nah, itu nanti gimana Pak Ustadz, kita yang jadi anak sama istrinya Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Baik, barakallahu fiik untuk Ibu. Ya, pertama memang kita diminta selektif oleh agama kita. Ya maksudnya kita milih sendal aja tuh kan pilih-pilih, empuknya, kekerasannya. Ini kira-kira ya maksudnya milih sendal yang maaf buat ngedek. Belek saja. Kita pilih-pilih Bu, masa sih milih pasangan hidup asal gitu kan? Hah? Apa sih? Oh terlanjur. Oh berarti wis toh Bu. Kan nggak tahu Pak Ustadz, tadinya kita kenalnya kan dia tuh kelihatan orang yang kayak nggak kayak gitu. Iya. Jare wong Cirebonnya kayak iya mau ya. Iya. Ya jadi gini Bu, ya sudah. Kalau kandung sudah terjadi, kalau belum ya itu yang diusahakan. Kalau sudah, pertama saya nasihatkan untuk Ibu, tapi bukan suami, bukan? Bukan ya? Jangan. Bukan ya? Bukan. Suami jujur. Iya. Pertama saya nasihatkan untuk Ibu, ya. Pertama saya doakan semoga Allah memperbaiki keadaan kita semua, ya. Saya berdoa kepada Allah agar Allah memperbaiki urusan keluarga kita semuanya, ya. Ya Hayy ya Qayyum bi rahmatika nastaghiitsu aslih lana sya'nana kullah, ya, agar Allah memperbaiki seluruh urusan kita, ya, dan wala takilna ila anfusina tarfata ainin. Yang kedua, Ibu, yang memiliki suami Ibu itu siapa? Allah. Jelas. Jasadnya, hatinya itu milik Allah. Maka yang perlu Ibu lakukan pertama kali adalah meminta kepada Allah dengan jujur. Dengan jujur, dengan ikhlas, dengan jujur bahwa ya saya ingin suami saya berubah. Tenang Bu, ya. Sahabat Nabi itu dulunya ada pembunuh, pezina, ya, bahkan mereka tawaf aja telanjang. Mereka sebagiannya mendatangi orang tuanya untuk berhubungan, bertukar istri, macam-macam rusak. Tapi begitu Allah kasih hidayah, mereka melejit sedemikian rupa. Ya, jadi siapapun ya, suami-suaminya atau istri-istrinya jangan berputus asa. Satu, dia milik Allah, hatinya juga milik Allah. Barangkali
besok berubah insya Allah. Barangkali malam ini dia berubah dengan doa kita sedang puasa, semoga dia berubah. Ya, itu yang pertama. Berdoa kepada Allah agar Allah, karena yang memilikinya Allah. Jangan salah. Ustaz aja yang nasihati, saya nggak memiliki dia. Ya, yang pertama harus kita serahkan dia kepada Allah. Yang kedua, ya, cari orang-orang yang dia hormat kepada orang tersebut. Ya, misal Mas Safid hormat ke saya. Satu kali penyimpangan Mas Safid, ternyata temannya nggak bisa mengingatkan, boleh ke saya. Ya, dan barangkali bisa nasihati Mas Safid. Sudah doakan, ya nasihatin sendiri nggak mempan. Mas Safid hormat ke saya banget, ya. Bahkan cium tangannya bolak-balik misalkan, ya bolak-balik. Akhirnya saya nasihatkan. Maka nasihat kedua, ibu cari orang yang suaminya itu tunduk sama dia. Siapa biasanya? Satu ya tentu pemuka agama. Yang kedua orang yang menjadi harapan dia dalam kehidupan dunia. Saya pernah praktekkan begini. Ada satu orang susah sekali diajak baik orang tuanya ini. Saya hubungi bos dia, tempat di mana dia kerja. Saya bilang, ente ancam kalau dia masih begini ke orang tuanya, ente ancam pecat. Ya, mempan dia. Karena dia ternyata lebih takut ke pekerjaannya hilang daripada orang tuanya yang nasihatin. Karena begitu. Maka ya dengan hati-hati ya bisa ibu minta tolong, dan ini pernah terjadi. Saya beberapa kali buktikan. Masuk yang dulu saya cerita itu, ya terjebak cinlok dengan sama karyawan, akhirnya tidak diharapkan apa yang seharusnya terjadi, ya. Maka satu-satu yang bisa menghentikan adalah bosnya saat itu. Satu-satu yang bisa menghentikan adalah bosnya. Gak mempan, ada istrinya ngomong gak mempan, suaminya sini tidak mempan, sudah mereka udah jatuh cinta, udah susah. Cerai pun mereka siap. Paham? Suaminya ngancam cerai, ya nggak apa-apa, saya udah punya lagi. Istrinya saya minta cerai, ya apa-apa, saya udah punya lagi. Dan susah dan, ya. Maka saya cari ini orang takut hubud dunianya besar, cinta dunianya besar. Maka saya ambil ucuknya, bosnya, ya. Kita konsultasi, kita bilang gini, ini siap Ustaz. Yang eksekusi mempan. Kadang antum sama istri gaplak-gaplik di rumah tidak mempan, ya. Tak WA aja nanti Mas Gilang, Pak Suganda sama ayahnya Fafa. Ini ada karyawan begini. Biasanya mempan. Benar nggak Mas? Langkas ini kan lah. Mas Safid dah. Ya, kadang begitu. Jadi ibu itu yang kedua, ibu minta tolong ke orang yang memang suaminya hormat ke dia, baik dari urusan dunia ataupun urusan akhirat. Ya, karena kalau dari track recordnya, kalau bilang ke ibunya, ya nggak mempan. Dan dari kecil sudah dimanja. Biasanya anak orang ada seperti ini. Yang ketiga, ya ibu bisa, ini langkah terakhir. Ya sudah ngasih contoh yang baik minimal ke anaknya. Nah, ayo sholat biar nggak masuk neraka. Ya, udah ke anaknya aja. Ya, nah jaga sholat, nanti ibu meninggal, ya nanti yang doain ibu siapa? Ya, minimal dia dengar kalau ibunya meninggal, bapaknya meninggal, dianya nggak bisa doain. Ya, minimal kita ngomong ke anak kita, ya dek belajar yang baik, sholat yang baik. Nanti ibu meninggal, kamu yang doain loh, bukan orang lain, masa bukan anaknya. Semoga tersindir. Terakhir ini nggak saya sarankan, tapi kalau terpaksa boleh. Apa itu? Khulu, mengajukan gugatan cerai sah. Kenapa ini disahkan dalam agama Islam? Sebab ya nanti tidak ada kebaikan, ya tidak ada kebaikan di dalamnya. Kenapa? Ya karena sudah tidak sehat rumah tangga seperti ini, tidak sehat. Bukan apa-apa, anak-anak kita yang nanti terpengaruh, ya, dan bisa jadi hujah. Bapak aja tidak sholat, bapak aja tidak puasa, kitanya yang sakit hati terus. Ya, kitanya yang lagi mulai baik, kita yang sudah mulai melangkah hal yang baik,
akan makan hati terus dan akan tersendat nanti, tersendat semuanya. Ya, nanti mau kerudungan dilarang, mau ke taklim dilarang. Sudah, kalau sudah sampai di titik itu, maka para ulama menasehati, tapi prosesnya ditempuh, Bu. Doanya berapa hari, Ustaz? Sekuat kita, jangan baru sehari sekali udah kayaknya memempat, tidak bisa begitu, Bu. Terus doakan di waktu-waktu mustajab. Ingat ya, tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi sudah saya contohkan. 30 tahun tidak sholat aja sekarang sholat. Ya, yang tadinya sahabat-sahabat Nabi sebelumnya mereka orang-orang yang rusak saja, mereka jadi bisa baiknya. Ya, mereka ada yang berperang, ada yang bunuh anaknya, bukan bunuh orang lain, bunuh anaknya yang semisalnya. Mereka lakukan hal seperti itu, tapi mereka jadi baiknya setelah itu. Ya, dia bisa saya nasihatkan. Dan yang terakhir, ini di kondisi yang sudah nggak bisa, sudah kedua belah pihak nggak bisa, hadirkan dari sana nggak bisa, hadirkan dari itu, dan mentok sana sini nggak ada perbaikan. Istikharah ke Allah, ya Allah, kalau suami ini mendatangkan kebaikan untuk saya dan agama saya, maka perbaiki semuanya. Minta ke Allah. Ya, kalau suami ini menjadikan saya menjauhimu, menjauhkan keturunan kita menjauhimu, maka ya minta yang terbaik sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu Bu yang bisa saya jawab. Ada lagi? Fadhal. Cukup ya. Baik, ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum jami'an. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.